Oke bosku, kali ini jumpa lagi dengan channel saya Dodi Ilva. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Oke bos, kali ini kita masih di rumah ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat kenari kita selalu gacor dan ngerek. Tentunya hal tersebut sangat penting sekali untuk ternak kenari kita ya. Ada banyak cara dan ini mudah-mudahan sangat membantu teman-teman untuk mengembangkan ternak kenarinya di rumah. Yang baru belajar kenari bisa segera mungkin mendengarkan kenarinya berbunyi dengan indah. Oke bosku, simak ya. Jangan lupa subscribe. Sus, apa sih? Oke, yang pertama adalah burung harus sehat ya. Kenapa burung harus sehat? Karena kesehatan itu dapat menunjang burung untuk mengeluarkan performanya. Sehat dapat kita lihat dari ujung kepala sampai kaki. Matanya sayu tidak? Matanya lesu tidak? Lemes tidak? Kelihatan? Berair tidak? Ya. Terus bisa kalian cek untuk dadanya. Dadanya terlalu gemuk atau terlalu kurus, bahkan nyilet. Itu sangat berpengaruh sekali ya. Dan yang ketiga adalah kaki. Kakinya bermasalah tidak? Sering diangkat tidak? Itu harus teratasi teman-teman ya. Harus diatasi dari teman-teman supaya burung itu bisa mengeluarkan performanya ya. Segera bunyi, bahkan ngerek dan bisa buat kawin. Oke? Oke. Untuk yang kedua adalah burung tidak mabung ya. Jadi burung kenari itu ada siklus mabungnya ya, siklus mabung, sehingga pada saat mabung itu kebanyakan kenari tidak mengeluarkan suara atau tidak berbunyi. Meskipun ada beberapa kenari yang dia tetap bunyi ketika mabung ya. Jadi tandanya bisa dilihat dari dasar kandang itu masih meneteskan bulu atau tidak ya. Itu dari yang kedua, jadi tidak mabung. Oke, untuk yang ketiga adalah pengkerodongan yang terjadwal atau terukur. Ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, pengkerodongan. Jadi ketika burung itu pengkerodongannya tidak teratur, bahkan tidak dikerodong, itu juga mempengaruhi. Meskipun ada kenari yang dia tanpa kerodong tetap gacor, tetapi dalam ternak kenari ataupun kenari-kenari tertentu yang dia lahirnya di luar negeri atau impor, itu sangat penting sekali. Pengerodongan bisa dilakukan ketika sudah tidak dijemur atau tidak diangin-anginkan dan waktu malam hari. Nah, pada waktu sekarang ini kan musim dingin ya atau hujan ya. Jadi itu peran kerodong ini sangat penting sekali teman-teman ya, Mas Bro semua ya. Jadi apabila kita telat ngerodong, bahkan biasanya dikerodong tetapi saat itu tidak dikerodong berapa hari, hati-hati. Burung bisa menjadi sakit ya, bahkan mati gitu ya. Yang keempat adalah asupan matahari yang cukup. Asupan matahari yang cukup artinya tidak harus pagi ya, untuk teman-temanku yang sibuk seperti saya kerja gitu ya. Jadi bisa dilakukan ketika siang hari ketika seperti ini ya. Karena matahari saat ini memang terbatas, artinya dalam musim seperti ini cenderung banyak hujan bahkan mendung. Itu sangat penting sekali. Jadi usahakan burung kenari kita itu tetap selalu dapat vitamin D dari sinar matahari. Yang paling bagus adalah dari sinar matahari langsung. Kalau kita berikan dari pakan, itu efeknya nanti yang kurang bagus ya. Kalau kita terlalu mengandalkan pakan tanpa ada asupan matahari atau vitamin D langsung, itu efeknya jangka panjangnya yang kurang bagus. Nah, itu yang paling penting dalam menggacorkan atau membuat kenari kita cepat ngerek dan bisa untuk ternak seperti itu. Yang kelima adalah asupan biji-bijian yang proporsional. Oke. Yang dimaksud dari asupan bijian yang proporsional, bosku ya. Jadi setiap burung itu ada settingan pakan rendah, sedang maupun tinggi. Jadi kita harus tahu kebutuhan dari burung kenari kita, terutama masalah biji. Ada yang dia settingan rendah tetapi tetap gacor. Kalau kita paksakan untuk pakan tinggi, resikonya adalah netes bulunya ya, bahkan ambrol. Jadi proporsional. Jadi
Proporsional itu bisa dilihat dari jumlah ukuran pakannya, jangan terlalu banyak juga, jangan terlalu sedikit juga, artinya cukup gitu ya. Terus berikutnya adalah dari komposisi biji. Komposisi biji diharapkan juga harus lengkap ya. Kenari seed, niger juga ada, biji sawi ada, syukur-syukur kalau ada linseed, ada heifernya lebih bagus, syukur-syukur ada roti-rotinya itu lebih bagus. Jadi ini sangat mendukung sekali untuk kenari kita supaya bisa terjaga untuk tingkat gacornya, bahkan untuk bisa membuat kenari kita menjadi lebih nyerek, bosku ya. Yang keenam adalah asupan extra fooding yang memadai. Bagaimana memadai? Itu artinya adalah extra fooding yang sesuai dengan kebutuhannya. Iya mas, extra fooding yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketika burung itu kurang lemak, maka telur sangat penting di sini. Kita iris, bagi dua, kita berikan. Ketika musimnya cerah, pakai sayur, ya. Jadi sangat penting sekali. Ketika burungnya agak lemes-lemesan ya, atau agak malas-malasan, atau bahkan agak sedikit ngembang gitu ya, kita berikan apel. Pokoknya sesuai dengan kebutuhan burung itu. Ya, jadi berbeda antara burung yang bisa diberikan extra fooding yang memadai bahkan yang konsisten, itu akan berbeda dengan burung yang asal-asalan. Yang ketujuh adalah kebersihan kandang. Biasanya teman-teman kenari mania atau breeder kenari itu menggunakan kertas ya, selalu ganti dengan alas yang bisa menyerap cairan. Ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kok pakai kertas, nggak pakai kayu saja? Karena yang paling rentan dari kenari adalah kaki dan kesehatannya. Jadi burung ini memang harus dalam kondisi bersih ya kandangnya ya. Jadi tidak seperti burung alam yang lain ya. Jadi burung alam yang lain sampai menggunung pun tidak masalah. Tapi kalau burung kenari ini butuh kebersihan kandang yang bagus dan penyerapan cairan kotoran yang bagus. Jadi rata-rata bisa menggunakan koran, atau mungkin kalau yang rajin bersih-bersih itu menggunakan karpet yang biasa untuk talang rumah itu ya, itu bisa. Tapi harus segera mungkin kita bersihkan supaya endapan dari airnya itu tidak sampai mengganggu kesehatan kaki, bahkan kalau ada makanan jatuh tidak termakan ke burung itu ya. Yang ke-8 adalah pengembunan ya. Jadi pengembunan ini sangat penting sekali. Pengembunan itu yang baik adalah setiap hari ya. Tetapi kalau tidak bisa ya seminggu paling tidak 3-4 kali kita lakukan pengembunan itu. Nah, kapan waktu pengembunan yang tepat adalah pada waktu kondisi alam di luar tidak berangin ya bosku ya. Jadi ketika pagi ketika akan muncul matahari ya, tapi masih sedikit banyak embunnya. Masih sedikit banyak embunnya dan estimasi setengah jam lagi akan keluar sinar matahari. Itu waktu yang sangat bagus sekali untuk mendongkrak burung kita supaya cepat gacor, bisa ngerek dan bisa untuk ternak di kandang kita. Oke ya bosku ya. Oke, sementara itu dulu tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kalian terapkan di rumah. Mungkin kalau ada yang kurang lengkap dari tips yang saya bagikan ini, silahkan ditulis di kolom komentar ya. Jadi kita di sini sharing, saling memberi dan saling menerima. Oke, sementara itu dulu dari saya, Doni Yulfa. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Saling mendoakan, mudah-mudahan rezeki kita lancar dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.